Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial. Belajar bersama seputar kerusakan handphone. Sekarang ini saya ada Samsung Galaxy J7 Pro, kasusnya LCD-nya ini mati. Dan kemudian sebentar lagi kita akan ganti LCD-nya. Di sini saya sudah siapkan untuk LCD penggantinya. Dan ini LCD ini kualitas yang standar saja. Oke, kita rapikan kembali, kemudian kita segera eksekusi. Jadi untuk langkah awalnya, untuk proses penggantian LCD pada Samsung Galaxy J7 Pro ini, kita harus membongkar atau melepas LCD-nya ya. Ini LCD-nya harus kita lepaskan. Dan kita juga perlu bantuan blower untuk memanasi LCD-nya agar mudah dilepas. Kemudian untuk Galaxy J7 Pro ini, di bagian tengahnya itu ada lemnya. Jadi lemnya ini di pinggirannya sudah pasti ada, kemudian di tengahnya ini ada lemnya juga. Jadi untuk melepaskannya ini agak lumayan susah. Kita harus pelan-pelan dan hati-hati. Walaupun LCD-nya ini sudah rusak, ya. Walaupun sudah rusak, tentu saja kita main kasar juga tidak masalah ya. Kita tinggal congkel saja. Yang penting LCD-nya ini terlepas, karena toh nanti akan kita ganti yang baru. Oke, kita cari celahnya dulu, gunakan plastik mika tipis seperti ini. Jadi kenapa kita harus hati-hati? Karena di sini juga kita sekaligus praktek belajar melepas LCD-nya dengan aman. Ya. Karena kita dapat kasus itu bermacam-macam ya. Misalnya kita dapat kasus Samsung Galaxy J7 Pro ini, kasusnya bukan penggantian LCD. Mungkin saja kita ingin melakukan penggantian baterai, ataupun mungkin ada kerusakan lainnya seperti mikrofon, konektor cas, atau juga mungkin ada masalah di mesinnya ya, harus mengganti IC dan segala macam. Itu di sini sekaligus kita belajar ya melepas LCD ini. Jadi ketika kita mendapat kasus yang bukan penggantian LCD, kita harus selamatkan LCD-nya ya. Karena untuk Galaxy J7 Pro, ketika ada kasus-kasus lain, ketika kita ingin membongkarnya, kita harus wajib melepas LCD-nya dulu. Maka dari itu di sini kita belajar saja, belajar kesabaran, ketelitian, hati-hati jangan ceroboh seperti itu ya. Kemudian juga kadang-kadang si user ini minta LCD yang lama dibalikin ya, dibawa pulang biasanya mungkin buat laporan ya buat keluarganya yang di rumah. Jadi kita berusaha selamatkan LCD-nya agar tidak pecah ya. Walaupun sebenarnya kita congkel paksa sampai pecah juga tidak masalah, karena memang nanti LCD ini akan kita ganti. Ya, kita coba, kita lanjut saja. Jadi lemnya ini yang susah di bagian dalamnya ya. Ini kita coba sekalian belajar melepas LCD, walaupun LCD-nya ini sudah rusak. Jadi kita belajar saja, belajar melepas LCD ini sampai aman ya, terlepas dengan aman. Jadi bagian dalamnya ini ada lemnya. Ini yang agak susah ya. Ini sudah agak lumayan, sudah ada separuh mungkin. Dan untuk bagian atas, sepertiga bagian atas ini kita harus hati-hati karena di situ ada fleksibelnya.
Dan ini kita bicara ketika kita melepas LCD yang normal ya. Oke, kita panasi lagi. Jadi sekali lagi buat teman-teman teknisi pemula khususnya, di sini kita belajar bersama-sama mengganti LCD pada Galaxy J7 Pro. Dan saya jelaskan lagi, yang kita bongkar ini LCD rusak ya, tetapi kita akan selamatkan agar tidak pecah. Karena di sini kita sekaligus belajar, anggap saja ini LCD-nya masih bagus, harus kita selamatkan seperti itu ya. Jadi kita harus pelan-pelan teliti dan jangan ceroboh. Oke, dan sampai di sini ini harus hati-hati karena ada fleksibel LCD-nya ya. Jadi jangan digesrek langsung ke atas seperti itu. Sampai di sini saja. Itu kita harus pelan-pelan ya. Contohnya seperti ini, kita ambil tadi LCD buat penggantinya ya. Jadi bagian atas itu ada LCD seperti ini, fleksibelnya maksudnya. Jadi fleksibelnya sampai di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ini masih sedikit lemnya, yang bagian dalam belum terlepas, dan ini sudah terlepas. Jadi kalau melepas LCD-nya ini posisinya masih utuh, masih aman seperti ini, berarti kita berhasil melepas LCD-nya ya. Dan ini sekali lagi saya jelaskan, ketika kita ada kerusakan bagian lainnya, tentunya LCD-nya ini harus selamat ya. Jadi kita sekaligus melepas LCD ini dengan aman ya. Ini aman, tidak ada yang pecah. Jadi nanti ketika usernya ini meminta menanyakan LCD yang lama, tinggal kita balikin saja. Oke, kemudian kita bersihkan ini sisa-sisa bekas lem ya. Walaupun ini belum pernah dibongkar, LCD-nya masih original, tapi kita bersihkan saja ya. Lemnya semacam double tip seperti ini, kita bersihkan saja agar nanti ketika kita lem ulang, LCD yang baru ini bisa rekat ya. Kemudian sampai di sini kita coba tes dulu LCD-nya. Kita tes gambarnya berikut. Fungsi dari touchscreen-nya ini ketika diketik atau digesek itu normal. Kita nyalakan saja. Oh, ini kenapa tidak mau menyala? Apa baterainya habis? Kita coba colok casan. Tidak mau mengecas juga. Apa ini handphonenya dalam posisi menyala? Bisa jadi ya. Kita lepaskan saja. Bisa jadi ketika handphonenya ini posisi menyala, kita pasang LCD ini tidak akan tampil ya. Jadi kita harus cabut baterai agar handphonenya ini off dulu dan kemudian kita lanjut. Jadi kita harus bongkar dulu ya. Kita harus bongkar dulu, kemudian cabut baterai. Ya, kita simak saja, tonton terus step by stepnya, karena di sini intinya kita belajar bersama-sama. Yang kita kerjakan sekali lagi Samsung Galaxy J7 Pro. Kasusnya LCD-nya ini mati akibat jatuh retak di bagian dalam. Oke, kita langsung bongkar saja seperti ini, kemudian kita lepaskan baterainya. Tinggal lepas seperti ini saja, pasang kembali soketnya. Lalu kita pasang kembali tulangannya ya. Dan kemudian kita perlu baut juga di sini sebagian, di bagian pin power on off saja ya, atau sedikit saja di sini, karena untuk pin power on off-nya ini dia hanya menempel saja, jadi kita butuh tekanan atau yang harus press ya agar menempel seperti itu. Jadi kita bagian atas kita baut. Ini kita pasang LCD-nya.
Kita nyalakan dan menyala ya. Berarti ketika mesinnya ini menyala, kita tempel LCD tidak akan menyala atau tidak tampil ya. Kita harus lepaskan baterainya dulu, bongkar dulu, kemudian pasang kembali, lalu kita tes. Jadi ini kita tes dulu LCD-nya sebelum kita lem permanen ya. Jadi ketika ada masalah pada gambarnya ataupun mungkin touchscreen-nya kurang bagus, error atau gimana, itu bisa kita retur atau kita tuker di mana tempat kita belanja, itu bisa ya. Jadi kita harus tes dulu. Ini menggunakan kunci layar sebentar. Saya lihat dulu tadi usernya minta ngasih kunci layarnya ya. Kita coba tes. Oh, ini salah. Oh iya. Oke, dan ini kunci layarnya benar. Kemudian kita akan tes touchscreen-nya. Kita tes dulu seperti ini. Tadi di panggilan darurat bisa kita ketikkan bintang pagar kosong, bintang pagar ya, lalu muncul sistem pengecekan touchscreen seperti ini. Sepertinya aman. Lalu bisa kita tes keyboardnya, ini untuk ketika kita mengetik keyboard ya, kita tes. Mantap, ini sudah normal, tidak lompat-lompat. Ini berarti touchscreen-nya sudah mantap. Sudah mantap, gambarnya bagus, touchscreen-nya mantap. Oke, sampai di sini kita tinggal shutdown lagi dan kemudian kita lanjut proses mengelem LCD-nya. Jadi langkah-langkahnya memang seperti itu. Sebelum kita lem permanen, sebelum segelnya ini rusak, kita harus tes semua ya. Jangan nanti ngetesnya setelah sehabis kita lem dan ternyata ada yang error. Wah, LCD-nya, segelnya ini sudah rusak, tidak bisa kita retur. Kemudian ini tadi sisa bautnya kita baut ulang lagi. Kita baut semua sampai selesai. Kemudian kita lanjut kasih lemnya. Jadi proses penggantian LCD Samsung Galaxy J7 Pro dalam posisi LCD-nya masih original, ini pasti lumayan lama ya. Prosesnya ini butuh waktu sekitar 1 jam lebih sampai selesai ya. Itu belum menunggu proses lemnya ini kering, jadi butuh waktu 2 jaman sampai handphone ini bisa digunakan kembali. Oke, lem sudah siap. Kemudian kita segera tempel LCD-nya. Oh, ini bisa kita buang. Untuk plastiknya ini kita bisa buang ya, kita kelat saja, atau kita tidak usah buang juga tidak apa-apa, kita buang segelnya saja ini, agar nanti ketika kita lem presisi. Dan kalau sudah seperti ini garansi sudah hilang ya, sudah tidak ada garansi karena segelnya sudah rusak. Oke, kita tempel, pasang soket dari LCD-nya. Pastikan kuat. Lalu ini ada penjepitnya, plastik seperti ini, kita pasang saja. Tekan dan kemudian tinggal tempel dan kita persisikan ya.
bersihkan ini sisa lemnya. Ketika kita tempel itu lemnya ada sebagian yang keluar, kita bersihkan. Oke, setelah LCD-nya ini persisi rapi, kita tinggal gunakan karet, kita ikat saja. Jadi kita ikat menggunakan karet agar ketika nanti LCD-nya ini lemnya kering itu persisi dan rapi. Oke, setelah selesai kita tinggal tunggu. Oh, ini tadi tertekan oleh karet ya, jadi menyala sendiri, tidak masalah. Nah, ini kita bersihkan dulu mejanya. Sampai di sini kita tinggal menunggu saja sampai lemnya ini kering. Kita tunggu sekitar 1 jam ya. Oke, dan ini sudah 1 jam kita tungguin. Kita lepaskan saja karetnya, dan ini biasanya lemnya sudah kering ya. Kita pastikan saja lemnya sudah kering, kemudian kita bersihkan kembali yang lem yang belepotan ini ya. Seperti ini kita bersihkan agar nanti ketika si usernya datang, LCD-nya sudah rapi, sudah tidak ada lem yang belepotan, LCD-nya kinclong ya. Oke, kita tes sekali lagi setelah lemnya kering, dan kita pastikan LCD dan touchscreen-nya mantap. Sebentar, ini pinnya saya lupa lagi, saya lihat lagi tadi. Yang pasti touchscreen-nya ini masih mantap, LCD-nya juga masih mantap. Oke, sekian dulu. Terima kasih dari saya, Solder Beku Tutorial. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobek Nota.